Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Kepada anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai materi, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ulul azmi artinya yang memiliki kemauan kuat, kesabaran, dan keteguhan yang luar biasa. Nah, setiap nabi dan rasul yang diutus kepada suatu kaum akan menghadapi halangan dan rintangan yang berat dari kaumnya. Nabi dan rasul yang paling kuat, teguh dan sabar dalam menghadapi cobaan tersebut disebut nabi dan rasul ulul azmi. Sekali lagi diulang ya, ulul azmi artinya yang memiliki kemauan kuat, kesabaran, dan keteguhan yang luar biasa. Nah, siapa saja di antara nabi yang memiliki gelar ulul azmi? Di antara 25 nabi itu ada 5 nabi dan rasul yang termasuk ulul azmi. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam. Dan yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari perilaku, contohnya dari kisah Nabi Nuh yang dapat kita teladani, yang pertama yaitu berpendirian teguh. Terus yang kedua, ikhlas menerima beban dakwah. Yang ketiga, tidak mudah menyerah. Yang keempat, memiliki iman yang kuat. Dan yang kelima, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dari kisah Nabi Ibrahim itu apa yang harus kita perlu teladani? Ya, perilaku dari kisah Nabi Ibrahim. Nah, yang dari kisah Nabi Ibrahim itu yang pertama yaitu gigih dalam berdakwah. Yang kedua, rela berkorban demi membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tidak mudah terpengaruh. Yang keempat, cerdas. Dan yang kelima, ikhlas. Nah, kalau dari kisah Nabi Musa alaihissalam, yang perlu kita teladani perilakunya yaitu yang pertama, bersemangat dalam menyampaikan kebenaran. Yang kedua, memiliki keimanan yang kuat. Yang ketiga, ikhlas dalam berdakwah. Dan yang keempat, meski banyak diejek Nabi Musa alaihissalam itu, tapi dia tidak mudah menyerah. Yang kelima, tidak takut menghadapi bahaya demi membela agama. Terus dari kisah Nabi Isa, apa saja yang harus kita teladani? Nah, dari kisah Nabi Isa perilaku yang patut diteladani yang pertama yaitu sabar dan tabah dalam menghadapi penentangan dari kaumnya. Yang kedua, pantang menyerah untuk menyebarkan agama. Dan yang ketiga, ikhlas menerima cobaan dari Allah. Nah, Nabi atau Rasul yang terakhir yang kita teladani, yang harus kita patut teladani yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut diteladani. Yang pertama yaitu sabar dan tabah. Terus yang kedua, ikhlas dalam menghadapi cobaan.
Yang ketiga, kuat menghadapi cobaan berat. Yang keempat, bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang keenam, gigih dalam berdakwah. Dan yang ketujuh, berakhlak mulia, membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi apabila ada yang berbuat jahat kepada kita, tetap kita balas dengan kebaikan. Itu pembahasan tentang Rasul Ulul Azmi yang memiliki kemauan kuat, keteguhan, kesabaran, dan ketabahan yang luar biasa. Itu arti dari Ulul Azmi. Siapa saja tadi kelima nabi dan rasul yang termasuk Ulul Azmi? Yang pertama tadi apa? Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Musa alaihissalam. Dan yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu saja yang ingin sampaikan. Sampai di sini pelajaran kita. Sebelum menutup pelajaran kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.